Selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya Ibu Emiliana Jonvin dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 28 November 2020. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan pagi hari ini kita jumpa lagi. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, terlebih karena kesehatan kita yang masih terjaga hingga saat ini. Mengawali renungan pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan hati untuk mengawali dengan doa. Selanjutnya kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikuduskanlah namamu, ya Allah yang maha murah dan maha kasih. Kami kembali bersyukur kepadamu atas rahmat kasih yang kau limpahkan dalam hidup kami, teristimewa nafas kehidupan yang masih kami terima, kami alami di pagi hari ini Tuhan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini, yang adalah pelita bagi hidup kami. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengawali renungan pagi hari ini dengan doa, selanjutnya saya minta kepada anak-anak untuk menyiapkan kitab suci dan kita buka serta baca bersama Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Nah, anak-anak, pastikan bahwa kalian sudah menemukan teks bacaan pagi ini. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Ibadat kita pagi hari ini, kita mempersiapkan diri, kita mengundang Tuhan agar dapat mengutus Roh Kudus-Nya menerangi hati dan pikiran anak-anak sekalian untuk dapat mempersiapkan diri secara baik dalam menghadapi ujian semester ganjil yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Ibadah kita, renungan kita pagi hari ini, persiapan kita untuk menghadapi ujian semester. Nah, anak-anak sekalian, mari kita baca bersama-sama Injil suci pagi ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian
bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesudah kita membaca dan merenungkan firman ini, saatnya saya akan memberikan beberapa pokok pikiran sebagai bahan refleksi, sebagai bahan renungan kita sepanjang minggu ini. Anak-anakku yang kukasihi dalam Kristus, pencuri beraksi dengan memanfaatkan kelengahan tuan rumah. Biasanya mereka terlebih dahulu memata-matai calon korban untuk mencari celah, mengukur risiko, dan menaksir keuntungan yang akan diperoleh. Mereka melaksanakan aksinya ketika tingkat kewaspadaan korban sedang turun ke titik terendah. Mereka sabar menunggu sampai penghuni rumah tertidur pulas. Pencurian juga sering terjadi saat penghuni rumah tidak berada di tempat. Karena itu, sistem pengamanan yang kokoh diperlukan untuk melindungi barang-barang berharga dari tangan pencuri. Anak-anak terkasih, iman kita pada Kristus adalah karunia yang tak ternilai harganya. Bagaikan sebuah lentera, iman itu menerangi seluruh hidup kita. Kita perlu menjaganya agar tidak dicuri oleh si jahat ketika kita sedang lengah. Saat lentera iman itu hilang, kita berjalan tanpa arah dalam kegelapan. Jika iman itu sungguh berharga, kita pasti akan selalu waspada menjaganya. Pada hari ini, Yesus mengingatkan kita agar kita selalu siaga. Kata Yesus, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Firman Yesus ini juga merupakan peringatan untuk kita, terlebih anak-anak sekalian, agar waspada, agar berjaga-jaga, bersiap-siap menghadapi ujian semester nanti dengan belajar, giat belajar, banyak membaca, dan bukan sebaliknya banyak bermain, apalagi tekun dengan game atau permainan-permainan menarik lainnya. Sebab anak-anak, ketika kalian lengah, tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak belajar sungguh-sungguh, maka kalian pasti kehilangan kesempatan untuk meraih sukses, dan nilai kalian tentu akan sangat amat mengecewakan. Ibadah, renungan, dan refleksi kita pagi hari ini, saya mengajak kalian
untuk berjaga-jaga dengan terus belajar demi masa depanmu sendiri. Jangan sampai kalian saat ini bersenang-senang, di kemudian hari akan ada penyesalan, akan ada kekecewaan karena kalian tidak sukses, tidak naik kelas, atau tidak lulus. Nah, anak-anak yang kukasihi, menutup refleksi di pagi hari ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan penuntun untuk direfleksikan secara pribadi sepanjang minggu ini. Yang pertama, apakah aku sering terlena oleh godaan-godaan duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan? Kedua, apakah aku membangun pola hidup yang mengarahkan aku untuk berjalan dalam terang Tuhan? Anak-anakku, dengan berakhirnya 2 pertanyaan penuntun ini, maka usailah sudah perjumpaan kita di pagi hari ini dalam renungan pagi. Terima kasih atas perhatian anak-anakku, dan Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, patuhlah pada protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jika tidak ada hal penting, janganlah keluar rumah, tetaplah selalu di dalam rumah. Kita masing-masing jaga diri dan juga jaga orang lain. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anakku yang sangat kukasihi, dan harapan Ibu kita akan jumpa lagi dalam renungan edisi mendatang. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur puji kami haturkan kepadamu Bapa, karena Engkau berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk berjaga-jaga, menyongsong pesta kelahiran Putramu Yesus Kristus. Dan teristimewa saat ini kami boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester ganjil pada hari Senin nanti. Kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat kesehatan jiwa dan raga kepada kami, agar kami mampu mempersiapkan diri dengan baik demi meraih masa depan kami yang gemilang. Bapa dalam surga, berkatilah juga semua orang yang kami kasihi, orang tua, sanak saudara, bapak ibu guru, teman-teman kami, dan siapa saja yang berbuat baik kepada kami, agar kami selalu sehat dan saling mendoakan, sehingga kelak kami semua boleh berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kami setiap hari. Namamu kami puji hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve.